Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai topik seputar teknologi blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi bekerjasama dengan Akademi Kripto. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk ke materi atau pokok bahasan dalam video ini, kita akan baca dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan di dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika ada penyebutan nama produk, nama merek, nama aset, itu bukan berarti endorsement terhadap produk, merek, atau aset tersebut. Nah, topik apa yang kita bahas kali ini? Soal Binance Coin atau BNB. Nah, jadi saya yakin kita semua sudah pernah mendengar setidaknya satu kali soal Binance. Binance itu merupakan satu perusahaan exchange centralized ya. Tidak seperti decentralized exchange yang sudah kita bahas yang ada di dalam decentralized finance atau DeFi. Kalau Binance itu salah satu crypto exchange yang terbesar di dunia. Jadi dia merupakan perusahaan yang mendominasi lah istilahnya. Mendominasi exchange atau perdagangan aset kripto yang ada di dalam platform centralized. Gitu. Nah, jadi Binance ini memang sifatnya global, bukan nasional seperti di beberapa perusahaan yang kita lihat di Indonesia. Tapi kalau Binance memang tersedia di banyak negara gitu ya, di lintas negara si Binance ini ada. Meskipun memang untuk customer tertentu mereka tidak melayani karena permasalahan hukum setempat atau terbentur persoalan peraturan-peraturan yang mungkin mereka belum bisa penuhi. Tetapi umumnya Binance ini tersedia bagi kita semua dimanapun kita berada, umumnya seperti itu ya. Nah, jadi si Binance ini memang tidak hanya bergerak di bidang exchange perdagangan aset kripto, tetapi dia juga meluncurkan satu aset yang namanya Binance Coin atau kita sebutnya tickernya sebagai BNB. Nah, dia diluncurkan tahun 2017. Nah, kalau kita ingat lagi, kalau Ethereum itu 2015, kalau BNB itu 2017. Nah, jadi sebenarnya dulu waktu pertama kali muncul dia itu merupakan sebuah token BNB yang merupakan ERC20. Token BNB itu ada di Ethereum. Nah, kemudian si token tadi bermigrasi ke satu blockchain yang independen namanya Binance Chain. Gitu. Nah, jadi si Binance BNB tadi itu merupakan satu aset natif atau native asetnya yang ada di dalam Binance Chain. Nah, jadi aset ini kita bisa, nanti akan kita bahas lebih lanjut pemanfaatan dari BNB atau apa yang bisa kita lakukan untuk BNB. Nah, dia sebenarnya dibungkus sebagai sebuah utility token. Nah, maksud dari utility token adalah si token tadi bisa dipakai untuk keperluan tertentu yang sudah ditentukan. Ya. Nah, berhubung Binance itu merupakan perusahaan yang besar, yang masif, artinya nanti utility token yang dikeluarkan oleh Binance kita bisa pakai juga di dalam platformnya Binance, terutama untuk kita yang memang sangat aktif di Binance, platform Binance. Nah, hal menarik lainnya adalah dia punya market cap yang cukup besar, mungkin top 10 atau top 20 gitu ya. Jadi artinya si Binance sendiri merupakan salah satu penguasa pasar, kemudian BNB-nya juga bukan token-token yang abal-abal gitu. Nah, kalau kita lihat sedikit ya, kita mundur sedikit, apa itu utility token? Nah, definisi dari utility token adalah token yang dipakai untuk mengakses layanan di dalam sebuah platform. Dalam hal ini memang si BNB bisa dipakai untuk mengakses layanan di dalam Binance, platform Binance. Nah, jadi yang jadi perlu digarisbawahi adalah si fungsi utamanya memang bukan untuk investasi. Ya, memang nanti untuk kenyataannya orang membeli karena harganya akan makin tinggi gitu misalnya. Apakah nanti akan dipakai untuk investment? Tapi pada dasarnya adalah si BNB itu memang diciptakan untuk sebagai utility token. Nah, dalam hal ini si utility token itu
memang sama sekali berbeda dengan security token. Kalau utility token itu secara hukum lebih fleksibel, artinya tidak terlalu banyak aturan-aturan yang mengatur. Tetapi kalau sudah masuk ke dalam security token, itu banyak sekali aturan yang harus ditempuh, gitu ya, yang harus dipenuhi. Gitu ya. Kenapa security token itu sangat sangat dihindari? Karena kalau kita merilis security token, artinya kita merilis saham, mirip seperti saham. Artinya dia diperlakukan seperti saham. Nah, bagaimana saham itu nanti kalau diperjualbelikan, artinya dia akan masuk atau harus mematuhi aturan yang ada dalam bursa saham. Dan kita tahu sendiri bagaimana menjual saham itu tidak mudah, sangat sulit dengan berbagai aturan, berbagai monitoring, kemudian harus di-auditing segala macam. Makanya si Binance BNB tadi memang fokusnya adalah atau di brand sebagai utility token. Dan dalam hal ini memang benar karena mirip seperti Ether yang ada di dalam Ethereum yang bisa dipakai untuk membayar biaya gas, kemudian untuk Filecoin bisa dipakai untuk membayar layanan storage, demikian juga dengan BNB. Nanti kita akan bahas beberapa fungsi yang kita bisa akses dengan menggunakan Binance Coin. Nah, jadi si BNB ini jadi salah satu komponen dari Binance Ecosystem. Yang pertama tentu saja kita tahu ada namanya Binance Exchange yang kita bisa akses melalui website atau melalui aplikasi. Gitu ya. Nah, dia merupakan centralized exchange secara global. Jadi memang ada beberapa customisasi kalau misalnya kita di Indonesia, berarti ada peer-to-peer-nya gitu ya. Jadi kita bisa mendeposit atau membeli misalnya USDT atau USDC menggunakan rupiah dengan berbagai metode. Tapi kalau misalnya ada orang mengakses dari negara lain, customisasinya juga disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Kemudian ekosistem lain yang tadi Binance Smart Chain, yang BSC sekarang di brand sebagai BNB Smart Chain. Ya BSC juga ya. BNB Smart Chain BSC. Kemudian si Binance itu juga membuat satu layanan baru namanya Launchpad. Launchpad itu apa? Launchpad itu merupakan satu fasilitas yang bisa dipakai ketika ada satu pihak atau satu tim yang mau menjual token. Jadi memang dia salah satu layanan atau salah satu service yang diberikan oleh Binance Exchange untuk mereka-mereka yang baru merilis token. Nah, keuntungan dari menggunakan Launchpad adalah mereka tidak perlu repot-repot mencari pembeli atau tidak perlu repot-repot mencari massa. Karena kita tahu sendiri si Binance Exchange itu sudah punya massa, sudah punya pengguna. Artinya kalau misalnya ada satu produk baru yang dipromosikan melalui Binance Exchange, ya otomatis hampir semua orang tahu gitu ya. Kemudian ada Binance NFT Marketplace. Nah, ini memang kalau sekarang mungkin sudah tidak terlalu terkenal ya. Tapi dulu mereka sempat misalnya bekerja sama dengan Cristiano Ronaldo gitu ya untuk merilis NFT. Tapi karena NFT itu pasarnya sekarang sudah turun, mungkin mereka pamornya juga tidak terlalu berkembang ya NFT Marketplace-nya. Ini tergantung bukan soal Binance-nya tetapi soal pasar NFT atau popularitas NFT yang merosot secara global. Jadi memang bukan salahnya Binance. Nah, kemudian di dalam Binance Ecosystem sendiri juga ada DeFi tools seperti staking dan farming. Nah, keuntungan dari menggunakan DeFi tools di dalam Binance Ecosystem adalah kita seperti tidak berinteraksi dengan DeFi biasa. Kalau DeFi biasa mungkin harus signing macam-macam. Tapi kalau di dalam Binance Ecosystem, DeFi tools-nya dibungkus seolah-olah dia merupakan perangkat centralized. Jadi memang secara user interface atau secara user experience lebih enak menggunakan DeFi tools-nya di dalam Binance Ecosystem ketimbang menggunakan aplikasi lain yang DeFi, basis DeFi, karena kita harus menggunakan wallet dan sebagainya. Tapi tentu saja ada kelemahan di situ ya, karena kalau secara umum si Binance itu walletnya adalah wallet custodial. Meskipun sekarang Binance punya ada wallet yang kita bisa buat sendiri gitu ya.
Tetapi mungkin kita harus lihat dulu si Wolf tadi karakteristiknya seperti apa. Tapi yang jelas secara user interface, user experience lebih nyaman menggunakan Binance Ecosystem untuk mengakses beberapa produk DeFi di situ. Nah, tapi secara resiko tentu saja memang resikonya masih tinggi ya. Tidak berkurang resikonya. Nah, BNB sebagai fee payment. Jadi, kita kalau misalnya menggunakan BNB untuk membayar fee, trading fee misalnya, itu ada diskon, misalnya 25 diskon untuk trading fee-nya berbasis spot. Kalau futures nggak tahu berapa. Nah, dengan adanya penawaran diskon ini, artinya ya para penggunaan BNB bisa diharapkan meningkat di dalam Binance Exchange. Artinya akan membuat regular demand atau permintaan yang reguler untuk BNB, terutama untuk mereka-mereka yang memang sangat aktif melakukan jual beli atau trading di dalam Binance platform. Nah, jadi selain penggunaan BNB di dalam Binance ecosystem atau platformnya centralized exchange-nya Binance, juga kita bisa menggunakan BNB di dalam smart chain-nya. Seolah-olah BNB itu seperti native asset, seperti halnya Ether di dalam Ethereum, gitu ya. Jadi kita bisa pakai di platformnya centralized exchange Binance, tapi juga bisa kita pakai di smart chain atau blockchain-nya BSC, gitu ya. Nah, yang menarik adalah kalau kita lihat si Binance BNB Smart Chain tadi sebenarnya biayanya lebih murah dibandingkan dengan Ethereum. Kemudian juga lebih cepat. Relatif cepat seperti apa, tapi jelas lebih murah. Kemudian smart contract mirip atau identik sebenarnya dengan Ethereum karena dia memang dalam tanda petik cloningan dari Ethereum. Kemudian beberapa aplikasi DeFi juga tersedia di dalam BNB Smart Chain, misalnya PancakeSwap. Nah, PancakeSwap ini sebenarnya memang merupakan cloning dari Uniswap. Nah, kalau PancakeSwap ini jalannya di Binance Smart Chain. Kalau nggak salah PancakeSwap itu yang versi kedua ya, Uniswap yang versi kedua. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya Binance punya banyak profit? Nah, ternyata sebagian dipakai untuk buyback dan burning BNB. Jadi BNB-nya supply-nya akan berkurang ya over time. Seiring berjalannya waktu, diharapkan supply dari BNB itu akan berkurang. Nah, jadi dia seperti halnya buyback di dalam traditional finance. Misalnya kalau ada satu perusahaan yang misalnya punya profit, kemudian profit dipakai untuk buyback saham yang dijual bebas, artinya jumlah saham di dalam publik yang dimiliki publik itu berkurang. Artinya kan supply-nya berkurang. Dengan pengurangan supply diharapkan valuasi atau nilai dari aset tadi akan meningkat. Nah, kemudian launchpad dan launch pool. Nah, jadi kalau ada project-project yang bergabung dalam launchpad dan launch pool, itu mereka harus membayar dalam tanda petik biaya gitu ya. Biaya untuk menggunakan launchpad dan launch pool gitu. Misalnya kalau launchpad itu bergabung dengan token sales menggunakan BNB. Kalau launch pool itu kita harus staking BNB untuk mendapatkan token baru. Artinya si project baru itu harus mengalokasikan sekian persen dari supply token mereka dan nanti akan didistribusikan kepada mereka-mereka yang staking BNB. Nah, jadi kita bisa mendapatkan passive income di sini melalui launch pool kalau misalnya kita staking BNB. Nah, jadi staking BNB sendiri akan mendapatkan reward karena kan staking. Plus nanti akan ada beberapa ya tergantung dari projectnya ya. Itu kita akan mendapatkan income juga dari token-token baru. Kita akan mendapatkan token baru, kemudian kita bisa jual atau kita bisa simpan. Nah, jadi kita punya hak untuk early access ke dalam project-project baru. Nah, dengan adanya insentif untuk mengholding BNB, itu artinya ya mereka diharapkan si para user itu bisa tetap holding tapi nggak selling BNB karena ada benefit yang dijanjikan gitu ya, meskipun tidak tahu berapa jumlah token atau berapa jumlah project yang ada dalam setahun ke depan misalnya. BNB dalam DeFi dan staking ya, tadi sudah dibahas bahwa di dalam BSC atau Binance BNB Smart Chain itu ada DeFi protokolnya. Kemudian kita bisa staking BNB untuk earn reward meskipun tidak besar. Kemudian kita juga pakai
untuk liquidity pool, ya, misalnya supply BNB, likuiditas dalam BNB USDT itu bisa, ya, tetapi harus concern, kita harus tahu bahwa ada potensial loss di situ, ya, atau impermanent loss. Kemudian BNB juga memegang peranan penting dalam DeFi, aktivitas DeFi. NFT dan gaming, ya seperti saya sampaikan tadi, NFT-nya tidak terlalu banyak, kemudian gamingnya juga relatif tidak terlalu ramai, tapi ada, ya. Misalnya Binance NFT bisa membeli, menjual, gitu ya, NFT. Kemudian ada beberapa games seperti Mobox, gitu ya, yang berjalan dalam BNB Smart Chain. Kemudian bagaimana dengan payment dan penggunaan di real world? Pertama ada Binance Pay, ya, jadi metode pembayaran dengan menggunakan BNB itu dibungkus dalam Binance Pay, kemudian bisa pakai untuk booking travel di Travala. Kemudian ada debit card, crypto debit card. Mungkin ini tidak tersedia di semua negara, ya, hanya negara tertentu saja. Kemudian ada peluang untuk ekspansi karena Binance juga bukan perusahaan yang diam, gitu ya. Jadi banyak sekali produk-produk yang diluncurkan setiap tahun. Jadi sangat menarik benefit-benefit yang ditawarkan ketika kita holding BNB. Nah, komparasi antara Binance Smart Chain dan Ethereum, kalau BNB Smart Chain itu lebih cepat dan lebih murah tapi lebih sentralistik, ya. Kemudian kalau Ethereum fokusnya desentralisasi tapi biaya gasnya lebih mahal. Kalau mau lebih murah pakai layer 2. Kemudian BNB itu mirip seperti Ether untuk membayar gas, gitu ya. Kemudian kalau terkait dengan penggunaan DeFi, sebenarnya lebih cenderung enak menggunakan Binance ketimbang menggunakan aplikasi biasa karena dia user interface-nya lebih familiar, lebih mudah, gitu ya, dipakai. Resiko pertama adalah sentralisasi. Jadi supply di BNB itu dikontrol atau di mayoritas masih dipegang oleh Binance. Kemudian karena Binance itu perusahaan besar, jadi banyak sekali mata yang mengawasi Binance, gitu ya. Bahkan si JZ juga sempat dipenjara, ya, soal terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Binance sampai dia harus resign. Nah, itu juga bisa berdampak pada BNB. Jadi dia punya keterikatan yang erat dengan si Binance sebagai perusahaan. Jadi kalau perusahaannya kolaps, ya BNB-nya bisa kolaps. Kemudian, nah ini juga soal sentralisasi terkait dengan network security. Kemudian kompetitornya masih Solana, Avalanche, gitu ya, yang memang performa tinggi dan murah. Tetapi soal utility-nya memang si BNB ini masih lebih baik ketimbang Solana dan Avalanche. Karena si Solana sendiri tidak punya backing, gitu ya. Mungkin ada foundation-nya, tetapi kalau secara company, layanan yang ditawarkan tidak sebanyak BNB. Nah, summary kita sudah bahas soal BNB, apa itu BNB, Multi-Purpose Utility Token, kemudian beberapa produk atau layanan yang kita bisa akses, seperti trading, DeFi, NFT, dan payment, kemudian integrasi dengan produk-produk Binance, kemudian nilai dari BNB itu terkait sangat erat dengan ekosistemnya Binance, kemudian beberapa peran yang diambil oleh BNB dan BSC juga kita bisa lihat adanya produk-produk DeFi seperti PancakeSwap. Nah, sampai di sini video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.